kita mulai ya. Ya, mulai dari awal ya Pak. Jadi saya ingin jelaskan hari ini kita bicara topik bagaimana orang yang lahir baru menjadi orang yang berkuasa. Ya. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi. Ya. Karena nggak ada ciptaan yang dikatakan menjadi gambar dan rupa Allah. Cuma kita. Ya. Maka itulah Mazmur 8 tadi, kita baca lagi Mazmur 8, dikatakan demikian. Ya. Mazmur 8 ayat 5 sampai 7, ya. Saya bacakan untuk kita semua sebagai berikut, ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apa anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas apa? Buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, di bawah kaki kita loh. Ya. Nah, oleh karena itu pesan ini Tuhan sampaikan awalnya kepada manusia. Tapi dalam perjalanan sempat kuasa ini diambil oleh iblis. Sehingga akibatnya manusia hanya berpikir bagaimana selamat, lupa mengambil kuasa yang tadinya ada pada manusia. Nah, sekarang kita lihat pesan untuk berkuasa ini adalah terdapat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Nah, enaknya gantian yang baca ya. Mulai Pak ini dulu, Pak siapa? Boleh. Nah, baca ayat 26. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, pertanyaan saya sekarang, Pak. Baiklah kita menjadikan manusia untuk gambar rupa kita. Kita itu siapa? Lebih dari satu untuk kita. Lebih dari satu. Kita itu siapa jadi di sini? Manusia. Bukan kan manusia menurut gambar rupa kita. Oh, kita ditunggal. Ya, Tuhan. Ya? Tunggal. Jadi tunggal kan? Ya. Oke, bagus. Jadi nanti kita akan ngerti ketritunggalan itu ada dalam diri kita. Tapi ini dulu kita belajar ya. Supaya mereka berkuasa, ini yang kita hilang. Kita hanya pikir selamat, padahal perintah berkuasa ini tidak pernah hilang dari manusia. Tapi kalau manusia nggak ngerti, ya yang penting bilang ya penting saya udah selamat. Harusnya tetap peran berkuasa mesti ada. Berkuasa di mahal, ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata merayap di bumi, 5 hal ini. Oke, jadi ingat ya, tetap mesti berkuasa. Nah, untuk tetap berkuasa dan kita jadi tetap sehat dan kuat, ada pesannya di ayat 29. 29 bilang apa? Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang boleh berbiji itu akan jadi makananmu. Dulu tahu nggak? Adam tuh gak usah kerja, semua Tuhan siapin. Setelah jatuh dalam dosa, mulai Adam berpeluh, bekerja keras untuk cari nafkah. Ya, bahkan sebelum dia dalam dosa, binatang pun nggak ada yang makan binatang, semuanya makan tumbuh-tumbuhan. Ayat 30. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang percaya mereka di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jangan demikian. Jadi berita Injil disampaikan bukan untuk manusia saja, untuk seluruh umat. Umat lagi, seluruh makhluk. Ya. Saya loncat dulu dikit ya. Mari kita lihat pesan Markus ya. Markus 16.
Supaya nanti balik lagi kita ngerti. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata pada mereka, pergilah seluruh dunia berita Injil mana? Kepada segala makhluk. Segala makhluk. Kenapa? Waktu manusia dalam dosa, seluruh makhluk menderita. Makhluk tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup nggak? Makhluk hidup. Binatang, makhluk hidup. Jadi tadinya dunia itu bagus, setelah jatuh dalam dosa, tanah terkutuk. Akibatnya manusia harus mengalami kesulitan untuk menghasilkan kehidupan. Udah capek pun yang dihasilkan hanya duri dan kesusahan. Kita balik lagi ya, Kejadian 3. Ya. Nah, memang bagus bicara Kejadian 3 jatuh dalam dosa. Tapi jangan hanya dosa dipulihkan, balik loh Kejadian 1 untuk berkuasa. Ya. Maka itu kita lihat ayat yang ke ini. Setelah jatuh dalam dosa, Tuhan bilang apa? Nih, kita lihat saja ayat yang kalau 16 ini bicara tentang 4 akibat dosa kepada wanita. Ya, kasihan loh wanita paling banyak mengalami kesulitan. Tapi kita nggak bahas mendalam, yang penting tahu dulu. Ya, ini garis besar dulu sekarang ya. Berfirmannya pada perempuan itu ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan buat sangat banyak. 1. Yang kedua, dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Ya, kata sakit keluar pertama kali di sini. Yang ketiga, namun kau akan biayai pada suamimu. Yang gak enak, yang keempat, dan ia akan berkuasa atasmu. Ini akibat jatuh dalam dosa. Sebenarnya ini kutuk. Jadi yang dikutuk itu tanah dan bina manusia, dan semuanya kena. Maka itu Injil jangan hanya buat manusia. Injil juga untuk binatang, untuk tanaman. Ya, caranya adalah kita jaga kelestarian lingkungan kita. Berkati. Iya, tanah itu kita mesti berkati lagi supaya tumbuh subur lagi. Akibat kutuk ini nih ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan buah dari takut atau dan makan pada maka terkutuklah tanah. Ya ini dia. Jadi kita harus belajar kalau punya tanah pertanian, saya berkati, sekali kutuk saya cabut. Nanti hasilnya beda dengan tetangga. Itu. Saya juga pohon mangga saya gitu. Iya betul. Betul. Ya, terus takut engkau. Nah, kalimat berikutnya takut tanah dengan bersusah payah. Nah, tadinya nggak ada susah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Seumur hidup ini susah payah. 18. Semak, duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Ya ampun. Yang udah capek-capek duri semua yang keluar. Dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluang kau mencari makanan sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Oke. Jadi pesan saya hari ini adalah kita jangan hanya sampai pemulihan manusia berdosa-dosa di ayat pasal ketiga, tapi kembali ke rencana awal dong untuk berkuasa menguasai bumi. Ya. Oke, sampai sini kita lihat. Nah, sekarang kembali lagi tadi. Kenapa disebut? Nah, tadi kita belum direkam ya, tapi disebut tadi kenapa disebut Adam itu makhluk yang hidup, tapi Adam kedua roh yang menghidupkan. Ini saya mau ajarin ke kita nih. Bagaimana supaya kita menjadi roh yang menghidupkan. Ya. Pesan pertama, setiap orang yang percaya Yesus ya. Saya mulai dengan doa Bapa kami. Waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, saya ingin sampaikan doa Bapa kami bukan doa yang bisa dibacakan atau diucapkan oleh semua orang Kristen. Kenapa? Karena itu kan diajarkan untuk murid-murid Yesus kan.
pergilah jadikan segala bangsa muridku, itu bukan untuk semua orang Kristen. Kenapa? Kalau orang belum dimuridkan, perintah itu nggak berlaku buat dia. Jadi gimana suruh muridkan, dia belum dimuridkan. Karena murid dia sudah dimuridkan, baru katakan pergilah jadi segala bangsa muridku. Jadi orang yang nggak pernah dimuridkan suruh muridkin, apa yang dimuridkin dia nggak tahu. Nah, waktu Yesus mengatakan Yesus mengajarkan berdoa sebagai berikut, Bapa kami yang di surga. Jadi yang doa Bapa, yang boleh doa Bapa kami kalau dia sudah menjadi anak Allah. Jadi orang Kristen yang belum jadi anak Allah nggak boleh doa Bapa kami. Sejak kapan bilang Allah Bapaknya? Siapa lu? Siapa lu? Bapaknya dia setan. Ya kan dulu ya. Oleh karena itu syarat pertama kalau orang mau mengerti bahwa Allah itu adalah Bapaknya, dia mesti jadi anak Allah dulu dong. Yes. Maka itu kita baca, gantian baca berikutnya, nanti putar aja. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Ini ayat terkenal semua. Silakan. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa. Jadi waktu kita percaya pada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru kita diberi kuasa, hak menjadi anak Allah. Ya. Nah, tapi menjadi anak Allah bukan karena keturunan. Belum tentu bapak ibu kita ini anak Allah. Orang Kristen yang anak Allah, kita otomatis Kristen anak Allah. Bukan. Karena ayat 13 mengatakan tidak terjadi karena keturunan. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Diperanakan artinya jadi anak Allah. Bukan karena darah daging bapak ibu saya yang anak Allah. Boleh baca bapak ibu saya anak Allah, belum tentu saya anak Allah, saya belum terima Yesus. Ya. Jadi menjadi anak Allah nggak bisa karena keturunan. Kekristenan KTP bisa, tapi anak Allah mesti tanya dulu kapan you terima Yesus. Oh saya udah dibaptis, saya nggak nanya dibaptis, kapan terima Yesus? Kalau bilang tanggal sekian, bulan sekian dalam acara gini bagus. Apa tandanya? Itu kalau saya. Tanda apa? Tandanya Yuliana Allah. Duh, yang penting udah terima Yesus. Boleh. Tapi tandanya apa? Baptis. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Amin. Kalau dia belum punya 5 tanda ini ya dia belum jadi anak Allah. Salah satunya ini dia. Jadi jangan bilang kita sudah terima Yesus, tanya tandanya apa. Dia bilang saya orang Indonesia, mana tandanya? Dia tunjukin KTP, ini tandanya. Gitu. Ya. Jadi kita itu teorinya begitu, dia terima Yesus. Buktinya apa tandanya? Lalu kita lihat tandanya. Markus lagi. Gak apa-apa orang bilang begitu, kita setuju, tapi tandanya apa? Markus 16 ayat 17-18 gantian. Ya, Markus 16 ayat 17. ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka yang akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Iya. Ada berapa tanda di sini? Ada berapa tanda tadi dibaca? Itu kan. Mereka akan memegang. Yang pertama apa? Tanda kedua. Berbicara bahasa baru. Tanda ketiga. Pegang ular. Tanda keempat. Minum racun. Kalau apa? Oke, tanda kelima. Tangannya atas orang sakit. Iya. 5 tanda ini muncul dalam hidup saya tidak otomatis.
Ya, pertama setelah lahir baru, yang paling nyata dalam diri saya yakin saya diselamatkan. Itu dulu sudah. Terus kedua, saya yakin saya anak Allah. Dan ketiga, saya dapat pengertian Yesus satu-satunya dan keselamatan. Wah, saya mengingat mana-mana orang tua saya injili padahal udah Kristen. Tapi saya tahu ini tanpa Yesus nggak selamat. Karena saya ketua pemuda di gereja, saya kumpulin pemuda. Saya tanya dulu di meja. Semua bilang, kenapa Royani jadi begini? Karena kesadaran, nggak bisa kita terima Yesus lalu nggak menginjil. Kalau Roh Kudus dalam diri kita, Dia menggerakkan kita untuk jadi saksi. Jadi siapa di ruangan ini minggu ini nggak pernah bersaksi, pertanyaan di mana Roh Kudusnya? Bulan ini nggak pernah bersaksi, di mana Roh Kudusnya? Tahun ini nggak pernah bersaksi, di mana Roh Kudusnya? Dari dulu sampai sekarang nggak pernah bersaksi, yang nggak jelas Roh Kudus. Nggak bisa orang lebih Roh Kudus dia nggak bersaksi. Jadi hati-hati, ya, karena yang tidak berbuah dipotong. Dan orang yang sudah kita layani, yang bertobat, kita muridkan, harus berbuah lagi. Kalau dia nggak berbuah, dia apain? Kita ada buahnya nggak? Ada, iya. Oh, Dia nggak ada. Jadi kita dipotong juga nggak? Ikut. Dipotong kalau nggak ada buahnya. Jangan main-main gitu. Mimpi kakek, wah, 100 orang terima Yesus. 2 tahun lagi datang, mana orangnya? Udah nggak ada lagi. Hilang buahnya. Tapi kita nggak usah ke situ dulu ya. Kita mengerti dulu tentang prinsip manusia roh. Jadi ini mesti jelas ya. Tanda orang percaya mesti ada bagi kita. Apa bahasa rohnya? Makanya saya senang dengan full gospel. Dikatakan bahwa mereka yang jadi pemimpin di full gospel harus orang lahir baru. Itu peraturan yang nggak pernah hilang. Tapi jangan hilangin. Artinya apa? Mereka sudah menjadi orang percaya. Itu dia. Nanti besok-besok kita belajar kenapa mesti berbahasa roh. Bilang membangun manusia roh nggak berbahasa roh, nggak ada istilah. Harus bisa berbahasa roh. Karena berbahasa roh kita bangun manusia roh. Bapak-bapak ini kan udah banyak khotbah kan, tapi mesti dipimpin pelan-pelan. Seperti yang saya lakukan awal-awalnya dengan Pak Heriadi dan kawan-kawan. Pak Heriadi, Pak Henry yang punya tempat. Ya Pak Dharma ada juga tuh. Pandoyo ya Ben. Mereka kita layani sampai bisa menginjil dan kita menginjil sampai ke Ragunan. Iya, lalu saya lepas dua-dua. Saya katakan, saya menjadi saudara tua Pak. dalam 1 jam saya bilang balik, laporkan kesaksian. Iya. Sampai begitu, betul. Oh, tapi mereka jadi berani loh. Mereka bilang nggak susah, ternyata menginjil gitu. Ketakutan aja. Kalau nggak mereka nggak pernah berbuah, dan kalau nggak pernah berbuah, nggak pernah bersaksi, nanti nggak pernah bersaksi sampai selamanya. Kita belajar bersaksi. Kenapa? Karena kadang gini, kalau nggak dilatih, orang itu nggak tahu gimana bersaksi. Masa ngomong dalam kitab Wahyu, kita Kejadian, orang bingung. Padahal kalau kita dilatih dalam waktu 1/4 jam, orang udah bisa tantang terima Yesus. Dan kalau itu udah kita biasa, lama-lama duduk di bus, duduk di kereta, duduk di kapal terbang, cacat ngomong begini. Ya. Kalau perlu kita bikin nanti latihan itu sampai kita menginjil. Oh iya. Kayak kembali ke dulu lagi. Ya. Dan itu pengaruhnya besar loh. Sama chapter dulu kan nggak kemana-mana. Sejak itu mereka kembang. Malah jadi pelopor pengembangan banyak chapter di Indonesia. Betul. Beliau saksinya. Presiden yang keberapa saya lupa. Mestinya sih seumur hidup ya.
Ya. Jadi kenapa bahaya sekali mendengar banyak kesaksian yang belum tentu pengajaran satu, pengajaran kedua beda, belum tentu sama. Kalau kita baru bertumbuh ke situ bukannya ngerti, makin bingung. Akhirnya dipusing mundur. Dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu di Tomang chapter. Sampai terjadi perpecahan. Hanya gara-gara yang satu mengatakan Yesus sudah datang. Oh juga. Jadi rame. Maka itu kita harus punya seorang yang bisa ngajarin dengan benar. Banyak, engkau punya banyak ribuan pengajar, tapi tidak banyak bapak. Ya, nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang hal itu. Ya. Oke, sampai di sini kita udah tahu kita yang belum punya tanda ini minimal memiliki satu tanda. Ya, kedua tanda, tiga tanda. Dulu saya nggak pernah tahu loh, saya bisa ngusir setan. Ya, tapi menginjil, wah gairah saya. Ya, nanti berapa bulan kemudian saya ikut Pak Pontius Teguh mengajar tentang mengusir setan. Bulan Januari, bulan Maret saya udah boleh ngusir setan. Terus ngusir setan 1-2 tahun itu sampai 2000 kasus kerasukan saya layani. Di ITB, di IPB, di UI, Atmajaya, di UI, wah kita mainnya di antara mahasiswa. Akhirnya masuk ke GKI. GKI pertama yang saya masukin namanya GKI Salib 3. Direkam. Mereka 2-10 hari menuju hari Pentakosta. Saya diminta 5 kali. Saya bilang, 5 kali. Kok banyak sekali sih bilang. Tapi yang direkam ya, kata saya bilang gitu. Karena saya ini bukan teolog. Saya hanya yang belajar tentang bagaimana ngusir setan. Ternyata rekam pribadi tapi disebar. Itu dari GKI Salib 3 diundang ke GKI Tomang, diundang lagi ke GKI dekat Tomang ada GKI juga tuh, GKI apa nih, Duren 3, diundang lagi ke GKI Pluit, diundang lagi ke GKI Nazaret di Rawamangun, diundang lagi ke GKI jadi setelah mereka dengar saya pelayanan pelepasan, gereja ini minta, akhirnya saya terus menimbangkan, akhirnya sampai antara provinsi, akhirnya sampai se-Asia Pasifik, mengajar okultisme, dan akhirnya sampai pertemuan dunia di Ghana, Afrika. Karena hanya mengajarkan okultisme. Jadi kalau kita sampai lahirlah namanya panti rehabilitasi jiwa dan narkoba. Karena banyak orang kerasukan setan sakit jiwa. Jadi kalau kita menguasai bahan kita mendalaminya, belum jadi pendeta, saya menjadi dalam penginjil terus saya, ya. Akhirnya belajar saya di situ, belajar dulu konsep dasar, lalu pelajari satu, bisnis kerajaan Allah, cara kita bisa, bagaimana menghadapi bisnis bubble, karena bisnis daripada bubble tentang uang hanya bisa dikalahkan dengan bisnis kerajaan Allah. Kita mesti tahu tuh cara yang mengalahkan keuangan bubble. Kalau enggak nanti kita ikut terlibat dalam bubble lagi. Ya. Nah, kembali lagi ke topik ini supaya kita tahu bagaimana kita kuasa. Nah, tadi saya sudah katakan, kita buka lagi 1 Korintus 15, baca lagi ya. Yang berbicara tentang 15 tentang ayat 45. Coba baca betul-betul karena ini dasar kita nanti nih. Ya. Seperti rata tulis, manusia pertama ada menjadi makhluk yang hidup, tapi ada yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Beda loh. Ya. Ini camkan baik-baik. Di mana ada kata makhluk hidup, mari kita buka ayat. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini kan sama kan? Makhluk yang hidup. Hanya dalam bahasa Inggrisnya ada beda. Maka itu nanti tiap kali saya menemukan sesuatu yang perlu dijelaskan, saya pakai bahasa Inggris.
mengapa bahasa Indonesia berbahasa terjemahannya kekurangan 8.000 kata yang nggak pas. Nah, Maka itu kita jangan bingung pakai bahasa Inggrisnya, nanti ketemu. Contoh saja nih, biar kita jauh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari awal itu udah salah. Yes. Harusnya gimana? Heaven and earth. Heaven and earth. Jadi bukan langit tapi surga. Yang kedua apa? Ternyata New King James Version mengatakan bukan satu langit. Sehingga dikatakan in the beginning God created heavens. Pakai N. Banyak loh. Jawab. Nah, tapi kita nggak pernah terjemah perubahin. Nah, itu saya lagi ngomong sama teman-teman, kita terjemahin yuk, supaya hamba-hamba Tuhan, sekolah-sekolah teologi jangan salah menerjemahkan. Bayangin 8.000 kata loh. Ya, sebagai contoh nih, dari King James Version-nya kita buka lagi nih. King James Version kita buka. The New King James Version, ya, kita lihat, kita apa kan? In the beginning God created apa? The heavens. Tapi sebelum New King James bilangnya heaven, nggak pakai S. Nah, ini contoh-contoh aja betapa kita terus mesti belajar, ya. Di teologi saya bilang, yuk pakai bahasa Inggris yuk. Ternyata kurang 8.000 kata. Nanti bisa jadi bahaya. Nanti saya tunjukin berapa banyak ayat penting yang bilangin, nggak ngerti. Karena menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bukan sekedar ahli bahasa, mesti memimpin, dipimpin dan roh. Ini pentingnya manusia roh. Ya, nah kembali lagi kalimat tadi supaya kita tidak terlalu jauh. Saya mau tanya nih. Sampai sini tadi kan. Nah, yang saya mau tanya ini, kalau gitu di mana rohnya manusia? Manusia ini ada dua unsur kan? Kalau sampai di sini, ternyata bahasa Inggrisnya nggak membilang makhluk hidup. Jiwanya dikeluarin. Jiwanya di mana? Nih lihat nih. Ini kan makhluk hidup kan? Man become a living soul. Soul itu jiwa. Jadi lengkap, roh, jiwa, dan tubuh, mesti gitu kalimatnya. Di Indonesia kan kurang, dibilang makhluk hidup, padahal mestinya apa? Jiwa hidup. Waktu roh ketemu tubuh, lahirlah jiwa. Man become a living soul. Nih, ya. Bagiannya ada nggak? Yang dua, sorry. Nah itu ayat ke-7. Oh dia nggak cocok nih pakai yang ini. Ini apa dia bilang? Ini and man mana tadi? Ayat 7. Nah ini and man become a living soul. Jiwa yang hidup. Jadi kita sejatinya itu makhluk roh. The real me is a spirit. Ya, jadi kita jadi kalau bilang definisi manusia apa? Definisi manusia adalah kita makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. Itu definisi manusia. Jangan salah. Jangan bilang kita manusia tubuh, nggak boleh. Tubuh itu casing kok. Aslinya roh. Iya, dan saya mau jelaskan sini, roh itu sifatnya kekal, bukan itu dari Allah, bukan diciptakan tapi diembuskan nafas. Jadi setelah kita dilihat menurut kabar Pak, kita tambahkan lagi sekarang, Adam itu makhluk roh yang kekal. Di mana dikatakan makhluk roh yang kekal? Ya, kita lihat ayatnya ya. Makhluk roh yang kekal nih. Nggak apa-apa, ketinggalan nggak apa-apa, ini rekamannya. Iya.
Bisa ngulang lagi. Yang penting nangkepin. Ya. Nggak tidur. Oke, lihat sekarang di Kejadian 3. Ini perintah pertama nih. Ayat yang ke 16-17. Wah, bahas ini bagus sekali. Gantian membaca ayat 16-17. Firman Tuhan ayat 16 dan 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya, Sorry. Kejadian 3. Oh, sorry. salah. Kenapa jadi birahi sih? Ada yang salah. Ayat, sorry, baca lagi. 16-17. Kejadian 2. Kejadian 2. Kejadian 2. Iya. Oh, Kejadian 2 Pak ya? Inilah firman Tuhan ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Terus. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Umumnya, Mbak, kalau ditanya apanya yang mati, semua bilang apa? Itu semuanya, Pak. Roh orang bilang rata-rata. Ya, roh kan nggak bisa mati. Roh itu kehilangan kemuliaan Allah. Yang mati di sini apa? Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Tanya dulu, yang mati apa kira-kira? Rohnya. Banyak orang bilang roh kan? Sebenarnya tubuhnya. Untuk lebih jelas lagi, tanya dulu. Pada hari ini harinya Tuhan, harinya manusia. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Karena ini lagi penciptaan, ya kan? Ini lagi bicara harinya tuh Tuhan. Karena di ayat sebelumnya, lihat nih, ini masih bicara apa? Ketika nih, pada hari ke-7, ini kan ayat 2 kan? Ini masih pasal 2 tentang penciptaan semua nih, pada hari ke-7, ya. Diciptakan. Ini masih bicara pada hari. Ini lagi ngomong tentang harinya Tuhan. Bukan 24 jam. Karena itu kalimatnya gini, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mestinya kalau satu ini 24 jam, begitu ada makan, dalam 24 jam dia mati kan? Tapi yang benar enggak. Ini satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun. Jadi kalimatnya begini. Adam, kalau engkau makan, pada saat engkau makan buah ini, maka dalam 1000 tahun engkau akan mati. Maka itu tidak ada manusia bisa menembus angka 1000 tahun. Adam 930 tahun, Metusalah 969 tahun. Karena ayat ini membuat tidak ada yang menembus angka satu hari Tuhan. Maka itu Adam matinya berapa? 930 tahun. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya Pak, banyakannya kan yang kita dengar khotbah itu mati itu rohnya mati, Iya. terus hidup kembali setelah Yesus gitu Pak. Betul. Jadi Berarti itu salah gitu Pak. yang ada rohnya kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Kalimatnya begitu. Maka itu nanti dalam kebangkitan manusia roh dibangkitkan, yang jahat masuk ke neraka, yang baik akan diangkat. Semua hanya tidur. Nah, kalau aslinya itu benar mati gitu Pak kata-katanya. Iya. Nah, saya tunjuk dulu akibatnya. Coba kita lihat Daniel. Nah, 12 ya. Ayat 2 ada maka. Banyak orang yang telah tidur dan akan bangun, sebagian itu ada hidup kekal, sebagian itu mendapat kemungkinan dan keringanan. Ayat 2. 12 ayat 2. Atau lebih jelas kita lihat di Pengkhotbah ya.
Pengkhotbah, mana pengkhotbah? Nah ini dia. Pengkhotbah Berarti 7. 12 ayat 2. Dulu dah 12. Ini yang pengkhotbah berapa? 12 juga ya. Nih. Nah, ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang apa? Dan debu kembali menjadi tanah sebenarnya, dan roh kembali pada Allah yang mengaruniakan. Kan manusia di debu dan roh kan, dari nafas Tuhan. Karena kalau dibilang roh yang mati, tubuhnya gimana? Oh, mesti sampai 920 tahun, 930 tahun. Kenapa Metusalah nggak pernah mencapai 1000 tahun? Karena salah mutu. Boleh tanya Pak? Boleh. Pak, ini saya baru ingat, itu kan di ayat itu, dan debu kembali menjadi tanah. Iya. Berarti kalau gitu kalau orang mati, boleh dong dibakar Pak, kan jadi debu. Boleh. Nggak ada larangan, tergantung gereja masing-masing. Tapi GBI kayaknya nggak berkenan ya. Nggak tahu saya. Mancing, jangan Ada yang mancing. Iya, karena rata-rata GBI itu yang saya tahu pendetanya kalau bilang dibakar, dia nggak mau ada ibadah. Dia nggak mau. Ya, Memang tergantung ADRT-nya, gereja, Pak. ADRT GBI memang nggak boleh dikremasi, Pak. Iya, Begitu ya? Iya. masing-masing. Iya. Ya, enggak. Tapi gereja tertentu ya kremasi. Iya, itu. Ya, enggak, sekarang saya mengerti nih jadinya Pak. Iya. Berarti debu ya dibakar jadi debu. Iya. Memperkuat itulah alibinya. Jadi boleh sekarang kita mati boleh dibakar. Nah, iya. Jadi gini, pembicaraan jangan ke situ. Bilang gini. Jadi beda nggak topik. Cara mati nggak menentukan keseluruhan neraka. Iya. Sebelum mati sudah terima sebelum itu menentukan. Cara Ya kita jadi jangan, matinya. karena ini ada mereka nggak setuju, ada yang setuju. Iya. Nah, kita bilang terserah gereja masing-masing gitu. Ya. Kecuali itu di gereja kita ya kita punya hak mengajarkan yang benar itu gimana. Gitu. Iya, iya. Oke. Oke, thank you. Sampai sini udah jelas, tapi kita belum bicara roh nih, ya. Kenapa roh yang menghidupkan tuh gimana caranya tuh? Supaya kita tahu bagaimana kita bisa menghidupkan, ya. Yang menghidupkan tuh apa, ya? Nah, sekarang kita bicara dulu lahir baru ya. Nah, lahir baru, baik kita buka atau karena nanti kita akan tahu banyak perdebatan karena pengertiannya hanya sekian, mesti sekian, dia sekian. Jadi akhirnya dia ngotot sini, padahal kalau dia baca lagi dia tahu sekian, ya. Nah bagusnya kita di sini kita belajar, ya. Baik, sekarang kita lihat dulu waktu manusia dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu dulu ya. Kita buka sekarang Roma 3 ayat 23 bilang gitu kan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya rohnya tetap ada. Kalau roh mati dia nggak berfungsi. Buktinya orang nggak percaya Yesus secara roh bisa berubah dengan roh jahat, ya, main dukun dan sebagainya. Roh berfungsi, tapi kepada Tuhan nggak bisa. Ya, oke. Tapi ayat 24-nya kan bagus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oke, ya. Sekarang Roma 6, ya. Ayat 23 lagi, sama ya. Upah dosa ialah maut. Tapi baca terus dong. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dan Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau masukin poin yang ke berikut, tapi belum waktunya. Kita lagi bicara manusia roh dulu, ya. Kalau saya masuk ke Roma 8 baru clear nanti. Kenapa banyak perbedaan, keselamatan bisa hilang, keselamatan tetap. Mestinya baca sampai Roma 8. Tapi karena topik kita bukan keselamatan,
manusia roh yang berkuasa, kita stop dulu sini. Ya, sekarang kita bicara lagi bagaimana manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah bisa kembali lagi. Caranya adalah Yohanes 3. Ini Yohanes 3 jelas sekali, bagus sekali. Kita akan bahas sendiri nih Yohanes 3. Kita akan dalemin. Waduh, kalau kita udah jelas gini, lain-lain jadi mudah dimengerti. Ya. Sama saja kalau orang tanya gimana diri orang mati, ya baca aja Lukas 16, 19, 31. Nggak ada penjelasan lebih lengkap dari Lukas 16 tentang dunia orang mati. Dia orang buku ngomong-ngomong ini cocokin sama, nggak cocok, nggak benar. Jadi, nah sekarang tentang lahir baru. Ini penjelasan paling lengkap nih. Gantian. Ayat 3 ya Pak. Yesus menjawab. Ayat 1 sampai ayat 5 dulu. Oke. Di atas sih Pak, kalau naikin ke atas sih Pak. Turunin dikit Oh Pak. iya, sorry. Bercakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ya cukup. Ini kan udah sering kita dengar kan? Ya. Sekarang saya tanya dulu, siapa Nikodemus? ahli Pemimpin agama. mengajar Dia pemimpin agama, bagus. Agama Yahudi. mengajar Nah, yang kedua apa? Seorang Farisi. Orang Farisi. Artinya apa? Doktor teologi ada. Ahli Taurat dengan orang Farisi beda. Angkatan darat dengan Kopassus beda. Walaupun sama-sama angkatan darat. Dan nyambung kan? Nah, angkatan darat bisa banyak, tapi Kopassus terbatas. Orang Farisi itu terbatas. Ya, jumlahnya juga nggak banyak. Karena mereka dianggap yang paling taat melakukan hukum Taurat. Ya, oke. Pertama dia adalah tadi dikatakan pemimpin agama. Kalau di Indonesia namanya Menteri Agama lah, atau MUI lah, atau ya MUI lah, ya yang resmi kan gitu, atau Menteri Agama. Kedua dia Doktor Teologi. Tadi Pak Herian bilang dia adalah pengajar, bukan pengajar biasa, dia pengajar bangsa. Bukan guru sekolah minggu, dia guru bangsa. Berarti dia siapa tuh? Kalau di pendidikan titelnya apa? Guru besar, profesor. Nama lengkapnya Profesor Doktor Nikodemus, sarjana teologia, dalam kurung matinya ke neraka. Kenapa? Ini dia pengertian yang pertama kita dapat, dia orangnya jujur. Sebagai pemimpin harusnya dia nggak boleh ketemu Yesus, karena teman-temannya maunya ngebunuh Yesus. Tapi dia tahu Yesus ini datang dari Allah katanya. Karena tidak seorang pun bisa membuat ini kalau bukan Allah menyertai. Jadi dia hanya malam buat betul. Kalau siang-siang dia pulang-pulangnya digebukin. Dianggap apa? Pembelot, pengikut musuh kan? Ada malam. Tapi malam ada arti kedua nanti. Seringkali banyak orang pintar bertobatnya terlambat. Karena terus mikir, jadi udah lama baru ekstrim. Last minute. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Yesus menyampaikan pernyataan penting. Kalau engkau tidak akan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Yesus lagi bicara dimensi roh, kemampuan rohani. Ini yang saya katakan panca indera rohani. Orang lahir baru itu harus berfungsi panca indera. Jadi jangan bilang kita lahir baru tapi nggak bisa apa-apa. Contohnya, domba-domba pun mendengar suara. Ini panca indera rohani, ya.
ada pancaran mata, ada pancar telinga, ya. Enggak semua orang bisa dengar suara Tuhan. Amin. Kalau udah lahir baru bisa. Betul. Mengapa? Saya agak keluar dikit topiknya. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya yang dengar, bukan yang dibaca. Beda itu. Kita baca Alkitab sama nggak? Enggak. Yang mendengar firman yang keluar dari mulut Allah. Dia dengar Tuhan ngomong itu. Tapi itu kita lupakan dulu. Bukan lupakan, kita singkirkan dulu. Bukannya Alkitab itu dibaca katanya. Enggak, Alkitab bicara kalau gitu. Nih, ini rada-rada keliwat nih. Jadi kalau singkirkan tapi mau dibaca ya nggak apa-apa ya. Tapi Yesus menjawab, ada terus manusia itu bukan roti tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Beginilah biar nggak terlalu jauh. Kita baca Alkitab itu baca logos. Ya. Ini Pengetahuan. rema maksudnya Pak Iwan ini. Ya, salah satu. Karena firman itu banyak macamnya. Dan biar gampang kita dengar suara Tuhan. Artinya kita bisa dengar suara. Dan sekali Tuhan ngomong itu final. Amin. Ya. Amin. Nanti rema ada keterangan lagi. Tapi kalau mau diterangkan rema, boleh saja dulu untuk sekarang. Tapi nanti tambah pengetahuan, tambah beda pengertiannya. Berarti ini Roh Kudus yang berbicara di kita ini. Beda lagi. Oh, beda. Ya, nanti ada bagaimana, ada topiknya nanti. Hari keberapa itu mendengar suara Tuhan. Ada lagi. Kita bisa tahu ini yang ngomong Roh Kudus, yang ngomong Yesus, yang ngomong Bapa. Pak Kuning sih diundang lagi loh. Oh dia kita bisa Oh ini tadi, oh amin. Ini sesi pertama. Tapi mesti ngerti dulu ini. Kalau naik minggu depan nanti bingung. Ya, tapi ada rekamannya apa-apa. Oke. Balik lagi tadi ya. Balik ke laptop. Nah, yang ketiga. Oke. Jadi setelah dia tahu, nah dia mengatakan kalau kamu tidak akan kembali, kamu tidak melihat kerajaan surga. Dia kasih prinsipnya dulu, nanti baru dikasih tahu caranya. Ya, jadi kalau orang lahir baru, dia nggak punya mata rohani untuk bisa melihat perkara rohani. Allah roh itu, ini bagus juga sekarang. Gini, semua agama di dunia dalam penyembahan perlu ada yang dilihat, ada yang dipegang. Animisme, dia perlu ada pohon besar, ada gunung, ya batu. Dinamisme yang bergerak, misalnya apa? Sungai yang besar, ya. Petir, Thor itu dewa petir, yang Avenger. Kita masukin, ya kita masukin ilmu dinamisme ke film Thor dan petir. Jadi itu dinamisme sebenarnya, tapi dibikin film. Kita nggak tahu, kita lagi ditipu tuh. Jadi disuruh percaya kepada ajaran-ajaran lama. Nah, bicara Hindu, ya itu lain lagi. Hindu itu adalah punya banyak roh, punya banyak dewa, jutaan dewanya. Ya, kalau Buddha cuma satu, ya patungnya. Artinya ada yang dilihat. Nanti dalam berdoa, bukan tadi saya ngajarin dulu, kalau tujuan kita berdoa beda dengan cara berdoa. Tujuan berdoa beda kira cara berdoa. Tujuan berdoa itu yang gampang dulu deh. Tujuan berdoa apa? Penyembuhan. Kan? Buat. Tujuan kita berdoa itu apa? Bersekutu dengan Tuhan. Bukan itu Komunikasi. Komunikasi itu. Komunikasi. Bukan Apa yang tujuan. kita inginkan, Pak? Apa yang Wah, apalagi makin salah. Mencari kehendak Allah. Jauhan. Ingat aja doa Bapak kami. Apa yang diajarkan doa Bapak surga kami? datang ke dunia? Memuliakan Bukan Tuhan. itu. Doa Bapak kami, tujuan berdoa adalah supaya kehendak Tuhan terjadi dalam diri kita, supaya kehendak kita batal. Jadilah kehendakmu dalam diriku di bumi ini seperti yang sudah disiapkan di surga. Itu doa.
Penyelainannya bukan tuh. Hah? Makanya enggak, tujuannya itu. Rencana Tuhan. Kalau tujuan saya mah Pak, kehendak saya. Nah itu setan. Setan itu ada 5. Aku hendak naik ke atas, aku hendak, aku hendak. Kalau Yesus jangan kehendakku gitu. Kan minta tapi kehendakmu yang jadi. Gitu. Oke. Nah ini dulu ya, ini dulu ya. Nanti kalau enggak kita bisa kemana-mana. Oke. Karena apa? Dan nanti manusia roh itu lain cara doanya dengan manusia biasa. Karena nanti nyambung ke situ juga. Jadi kenapa kita mesti dilahirkan kembali? Supaya kita menyembah Tuhan dengan roh. Semua yang nggak punya roh, kalau menyembah perlu ada yang dilihat, perlu ada yang pegang, perlu ada yang dituju. Ya, karena ini ada hubungan dengan roh. Saya buka dikit ya. Nih, lihat. Mulai 19 ya dulu ya. Kata perempuan itu padanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan Yerusalem tempat orang menyembah. Ini kiblat, bisa kiblat. Yesus jawabnya apa? Kata Yesus padanya, percaya padaku, perempuan, saya akan tiba bahwa kamu hanya Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Yesus mengajarkan dalam doa nggak ada kiblat. Kalau kiblat berarti Tuhannya di situ kan? Dalam roh nggak ada Tuhan itu nggak di situ. Nggak dalam roh. Maka itu kasih alamatnya, Bapa kami yang di surga. Jelas alamatnya. Ya. Yang kedua apa? Perbedaan kedua. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, itu kedua ya. Kami menyembah apa yang kami kenal sebagai keselamatan bangsa Yahudi. Kita menyembah Allah yang kita kenal. Kita semua Bapa. Mereka nggak kenal Bapa Allahnya siapa. Kita tahu Allah itu, Bapa itu, terima kasih. Nanti itu kalau berdoa, Bapa di surga, terima kasih gitu. Jangan Tuhan Yesus, jangan gitu doanya. Betul, tadi doanya pada sebut Tuhan Yesus dulu nggak? Di sini enggak. Sini nggak? Kenapa? Loh, Yesus mengajarkan kalau berdoa seperti demikian. Bapa kami yang di surga. Minta dalam nama Yesus, aku mengerjakannya. Iya, amin. Tahu nggak? Kalau orang nggak ngomongin selalu Tuhan Yesus, umumnya dia nggak beres sama bapaknya. Oh, figur. Iya. Bapak pribadi. Iya, bapak pribadi. Dunia. Iya, bapak dunia. Dia nggak baik sama bapaknya. Iya, jadi lo ngomong bapak takut ya enak ngomongnya. Tapi kalau ngomong bapaknya gampang bapak. Oke, bapak kita tulisin sekarang ya. Nah, ini ayat 24, ayat 23, 24, 25, ayat 23, 24 kuncinya nih. Tadi sampai mana tuh? Ayat 24. Enggak, 22 belum ya? Kamu, ayat 23 ya? Tapi saya telah datang sudah tiba sekarang bahwa penyembah mereka menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi, orang kalau belum lahir baru, nggak bisa menyembah Bapa yang di surga. Kenapa? Karena kalau yang Bapa kami yang di sorga, berarti dia punya dua Bapa. Bapa jasmani dunia, Bapa roh yang di sorga. Jadi dia mesti punya manusia rohnya berfungsi dulu dong. Kalau nggak lahir baru, gimana Bapa kami yang di sorga? Man bilang, kamu mana bisa berdoa? Dengan kata lain, kalau manusia belum lahir baru, dia nggak bisa berdoa. Doanya nggak nyampe, atau doanya ya Allah itu roh, baca aja ya. Ayat 24. Allah itu roh dan pada saat dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Harus, bukan kalau bisa. Itulah pentingnya lahir baru dulu. Supaya roh kita yang tadi hilang kemudian Allah berfungsi kembali, bisa berkomunikasi dengan surga. Nanti pada minggu keberapa kita tidak perlu mati masuk surga. Hidup pun kita bisa masuk surga. Tugas kita sekarang membuat surga turun di bumi. Yang udah selesai. Iya, karena banyak orang yang pikir mati masuk surga. Lalu, hidup kamu apa? Mati masuk surga. Loh, nggak usah tunggu mati. Sekarang pun kita masuk surga. Bisa. Tapi supaya nggak terlalu jauh, kita balik dulu.
Ada syaratnya ya. Iya, karena jangan loncat, tapi saya kasih cuplikan biar kita lebih semangat. Biar minggu depan mau datang lagi, Pak. Ya oke, Kan ada rekamannya. Jadi Allah itu roh, bahasa yang dibahas adalah roh dan kebenaran. Jadi mesti lahir, Pak. Baru. Sekarang kembali ke lahir baru lagi nih. Yohanes 3. Nah, waktu dibilang lahir baru, ternyata profesor dokter teologi itu nggak nyambung. Karena pengertian teologi secara akal. Tuhan ngomong secara roh. Jadi kalau orang belum lahir baru, pikirannya secara akal terus. Tidak secara roh. Nah ini yang repot. Ini namanya nggak nyambung. Baca ayat keempat. Dengan kekuatan sendiri ya Pak Betul. Akal terbatas. Karena Allah roh. Kata Nicodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya lagi? Itu pun kalau dia bilang, kalau ibu saya udah mati, masuk rahim siapa kan repot juga. Iya kan? Sementara dia udah tua, ibunya pasti udah nggak ada. Ya bisa lah ada kan, begitu dia ngomong gini. Nah kenapa? Pemikirannya secara akal, ya masuk secara roh. Jadi biar dia profesor doktor teologi ya, kalau belum lahir baru nggak nyambung. Maka itu pentingnya lahir baru supaya pikiran kita juga berbeda. Tahu nggak? Kalau kita lahir baru kita bisa punya pikiran Kristus. Saya cuplik dikit ya. Sama dengan masuk lubang jarum. Masuk lubang jarum. Oh iya, itu topik lain. Dilihat ini. Nah ini 1 Korintus 2 ya. Pokoknya kalau kita belum lahir baru, kita ngomong orang nggak masuk akal mulu deh. Ini lihat nih, ayat 14 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal roh Allah, karena bagi suatu kebodohan. Gimana mungkin? Nah, ini kalau dia mesti ngomongnya bagaimana mungkin dulu. Nanti ayat 9 ngomong bagaimana mungkin. Oh, master mana mungkin ini. Jadi hati-hati kalau kita baru sama orang, ngomongnya mana mungkin dulu. Nih, jangan sama dia, lama-lama kita juga, mana mungkin tuh ya. Iya, ya. Itu enggak. Kalau kita dalam Tuhan kan, firman bisa membuat yang nggak mungkin jadi mungkin. Firman bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Firman bisa membuat yang tidak jadi bisa. Gitu. Jadi kalau kita ngomong mana mungkin, mendingan jangan ngomong sama dia lagi dah. Daripada ribut atau kita dipengaruh. Ya, kadang-kadang pikiran manusia gampang dimengerti. Iya, masuk akal gitu. Pikiran roh itu kadang-kadang dia sakal. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Tapi hanya dapat dilihat secara rohani. Kan beda kan? Ayat 14. Sekarang lihat ayat 15. Tapi manusia rohani menilai segala satu, tapi ia sendiri tidak dilihat oleh orang lain. Maksudnya? Biar gampang ya. Apa sih maksudnya itu ayat 15? Manusia rohani melihat satu, tapi sendiri tidak lihat oleh orang lain. Gini maksudnya. Ada seorang bapak dari kampungnya datang ke Jakarta. Sama anaknya, Pak, kita ikut kebaktian, Pak. Di mana? Di Istora. Apa itu? Istilah olahraga. Ada olahraga? Bukan, tempatnya doang. Sampai situ bapaknya, Pak, ini benar orang. Apa itu benar? Ini mau ngapain? Kebaktian. Kok udah musik tuh? Ngapain? Ya ini baru sebelum mulai ada musik dulu. Oh iya, berdiri. Apa yang berdiri? Sama diri Pak Muji Tuhan. Oh dia bingung. Nah itu jadi begini. Terus waktu udah nyanyi, anaknya naik ojek ke sana. Dia bapaknya bilang, aduh, bapaknya begini orang saya. Aduh, udah mulai gila nih gitu. Nah, dia nggak ngerti bapaknya. Kenapa anak itu? Tapi anaknya ngerti. Kenapa? Karena dulu dia kayak gitu juga. Gitu. Dan 3 bulan kemudian bapaknya ikut gila. Ngerti kan? Terangin gitu aja. Ini artinya 15. Ya. Dia nggak ngerti, tapi kita tahu dong. Kenapa dia nggak ngerti? Karena kita juga dulu kayak gitu. Nah, perhatikan ayat 16. Keren banget nih. Sebab siapakah yang mengerti pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati apa kami memiliki pikiran Kristus. Itu bedanya lahir baru dengan orang belum lahir baru. Maka itu kunci lahir baru, itu kunci menjadi manusia yang baru dengan pikiran yang baru, dengan roh yang baru. Tanpa lahir baru, mau ngomong apapun nggak nyambung sama dia. Ya, balik lagi, kita baru sampai ayat keempat tadi dibaca.
Ya, Yohanes 3 ayat 4. Kita baca ayat kelima. 5, 6, 7, 8 Yesus menjelaskan panjang lebar tentang lahir baru. Nggak pernah loh Yesus menjelaskan sesuatu begini panjang. Di sini ada. Itu pun udah sampai sudah panjang lebar, ditanya lagi, jawab lagi. Bagaimana mungkin? Ih, gimana Bang Guru? Jadi bilang capek deh. Nah, bilang gini sama Yesus. Jawab Yesus kepada padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air roh, ia adalah masuk kerajaan surga. Oh, caranya sekarang ada air dan roh. Apa kira-kira air dan roh? Air baptis. Air baptis. Air. Baptisan Terus, air dan baptisan baptisan Roh roh. Kudus. Iya. Air itu tanda apa? Tanda dunia. Fisikal. Bukan. Air itu tanda pertobatan. Ya. Orang kalau nggak bertobat nggak bakal bisa dilahirkan kembali. Jadi lahir baru itu ada dua bagian. Bagian kita bertobat, bagi Tuhan yang mengenal hati kita, melahirkan baru. Caranya kita nggak tahu. Nanti kita baca nih. Tapi yang terjadi apa? Perubahan yang terjadi. Nggak mungkin orang lahir baru nggak berubah. Mari kita baca ayat yang berikutnya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, lihat huruf besar huruf kecil ya, perhatikan. Apa yang dari daging adalah daging. Nanti kita tahu daging itu nggak ada berguna. Daging hanya nggak ada artinya tuh. Ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Disinilah fungsi roh. Roh kita dihidupkan lagi. Yang tadinya nggak bisa kehilangan kemuliaan Allah, oleh Roh Kudus, roh kita kembali bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya. Terus ayat ke-7, jangan kau heran karena aku berkata benar, kamu lahir kembali. Tadi Yesus bilang lahir kembali, tiba-tiba dia tunjuk Nikodemus, kamu sekarang lahir kembali. Dia kaget. Ya, saya udah hebat begini. Untuk jadi pemimpin agama, secara kelakuan keren. Cara amal ibadah nomor 1 deh. Padahal enggak. Cara fisik, doanya, puasanya nomor 1. Ilmunya nomor 1. Posisi nomor 1. Tapi ternyata semua tidak menjamin keselamatan. Orang boleh pintar, kepintaran nggak bisa membuat kita selamat. Ini bagus nih. Posisi tinggi nggak bisa menjamin keselamatan. Makanya saya katakan satu-satu cara diselamatkan lahir baru. Kalau Nikodemus begitu hebat lahir baru, apalagi kita. Profesor juga belum, pemimpin agama juga belum, kelakuan juga belum tentu sama. Maka itu sengaja dibilang ada Nikodemus. Tapi kalau dibilang pelacur itu kata harus berlahir baru, ya pelacur harus begitu. Kita bisa bela. Tapi kalau Nikodemus kita, Nikodemus udah hebat begitu, pemimpin agama, siapa saya? Berarti saya juga harus lahir baru. Tapi kalau perampok, memang perampok bisa lahir baru. Saya. Tahu nggak? Kenapa ya ambil Nikodemus? Kenapa nggak perempuan pelacur? Kenapa nggak perampok? Kenapa nggak para penjudi? Supaya kita tuh nggak bisa ngomong lagi. Kalau kita saya juga mesti gini maksudnya. Ya, oke. Setuju. Nah, ayat ke-8 nih. Angin bertiup kemana ia mau. Ini proses lahir baru nih. Ya, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kita nggak usah bilang masuk Tuhan, masuklah, nggak bisa begitu. Kalau mau masuk di sini gimana? Ya, artinya cara lahir baru nggak bisa ketahuan. Tapi akibat lahir baru kita mendengar bunyinya. Orang nggak bilang, ada yang ngomong, dia berubah loh. Orang yang ngomong, orang yang mengatakan, dia kan perokok, baru dia berubah dia. Biasanya masih depan rumah udah kedengar suaranya, udah takut. Sekarang tiba-tiba masih di sini, kok nggak dengar? Suaranya tadi biasa, rame nih orang, santan yang iya dong udah berubah, itu udah berubah. Ini ibaratnya gini deh. Ini ada fan kan, ya. Kita, nah ini kan goyang-goyang kan.
Angin. Angin, ada angin. Dari mana anginnya kita tahu dari situ karena fan. Tapi kalau dikatakan angin bertiup kemana ia mau dan pergi kemana, kita nggak tahu. Demikian orang lahir baru. Jadi jangan tanya lahir baru itu gimana, masuk dari mana, nggak ada yang bisa terangin. Tapi karena ini masalah rohani, begitu dia percaya, Roh Kudus masuk, lahir kembali. Untuk menjelaskan ayat dan roh, saya buka ayat yang lain, ya, sambil dicatat-catat aja. Kalau ikut ininya, rekamnya nanti bingung nih. Bisa sampai mana juga bingung. Nih lihat, Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi orang yang bertobat masih ke neraka, Pak. Belum selamat. Keselamatan ibadah dari Tuhan. Bukan berarti orang bertobat udah selamat. Enggak. Islam juga pakai kata bertobat. Tapi Tuhan lihat, ini orang mau sungguh-sungguh berhenti dari dosanya. Tuhan tolong. Aku membaptis kamu dengan sebagai tanda pertobatan. Dia harus membaptis ngomong gitu. Tapi ia yang datang kemudian padaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tapi api adalah ketangannya lagi. Tapi jangan tangin sekarang, kelamaan. Ya, saya ambil poin-poin penting dulu aja. Nanti kalau udah berapa minggu menanya api saya terangin. Ya. Yang penting Roh Kudus itu masuk di kita, lahir baru terjadi. Roh kita berfungsi lagi kepada kita, bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa melihat hal-hal rohani atau rohani. Jadi betul-betul inilah pekerjaan menghidupkan roh kita yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang kita bisa lihat kemuliaan Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Lahir baru bisa dua kali nggak? Nggak bisa. Jadi kalau tobat kumat? Nanti tobat kumat bedanya dengan kita bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Tapi nggak hidup dalam dosa. Ya. Tidak boleh hidup dalam dosa. Kita semua udah terima Yesus, sudah terima Yesus, masih bikin dosa nggak? Masih. Tapi tidak hidup dalam dosa. Jadi gini prosesnya. Ada kehendak untuk berubah. Iya. Berubah. Bisa coba. Bisa. Ya. Nih ya. Ada ini ya. Ya. Ini. Oh iya. Harus. Mana ini? Masih. Bikin garis mana lupa lagi? Belum. Belum. Garis. Bikin Gambar. Waduh, ini pakai Bible punya ini ya Pak ya? Bible Pakai note. Oh pakai not. Enggak pakai no. Oh, sini. Butuh garis. Ah iya udah oke. Pakai ini aja. Nih. Ini orang yang belum lahir baru gini. Ya. Bertobat turun, bertobat turun, bertobat turun gitu kan. Nah, waktu dia terima Yesus, ini ada gambar begini. Namanya dibenarkan. Ini kok bilangnya gimana? Pakai tangan, Pak. Nah, gitu. Dibenarkan, ya. Jadi awalnya kita dibenarkan, tapi hidup kita belum tentu udah kudus, belum tentu. Ya. Nanti kita lihat keselamatan kita bukan karena kita udah suci 1000%, enggak. Tapi karena darah Yesus. Sekarang gini saja deh. Waktu bangsa Israel, waktu Tuhan kasih tulah yang ke-10, Tuhan bilang apa?
semua yang tidak pakai darah, anak sulung binatang, anak sulung manusia akan dibunuh. Betul kan? Betul akan mati. Tapi waktu dia mau datang ke daerah Goshen, dia kenapa nggak bisa bikin mati anak sulung binatang atau sulung manusia? Karena darah. Pertanyaan saya, kira-kira anak sulung di Mesir jahat semua dibanding anak sulung Israel nggak? Belum tentu kan? Tapi kenapa diselamatkan? Bukan karena baik jahatnya, karena darah. Mesti gitu pengertian kita. Ya, mungkin sampai mati kita nggak 100% melakukan firman Tuhan, tapi kita udah selamat. Kenapa? Benar. Karena dibenarkan. Tapi yang penting dalam hidup kita setelah dibenarkan, tambah hari, tambah benci, dosa kecil, dosa besar. Nah gitu. Ya, artinya hidup kita makin hari makin disucikan, tapi belum sempurna. Ya, tapi kalau bikin dosa jangan kayak gini lagi dong. Ya, kalau ini dikuasai dosa, ini bisa jatuh dalam dosa. Kalau jatuhnya dalam bagaimana? Nggak bisa gini lagi. Karena apa? Ini bedanya babi sama kucing. Kalau babi hidup dalam dosa, kita ambil babi dari kubangannya, kita mandiin air kembang, kasih rinso, gosok, dilepasin di mana? Karena itu habitatnya. Ya, itu habitatnya. Itulah kehidupannya begitu. Kalau kucing, kita masuk ke kubangan, bisa juga kan? Kita mandikan dia, ya. Lalu kita lepas dia, kita cipratin air. Apa yang terjadi? Dia lari. Artinya kalau orang masih suka hidup dalam dosa, itu babi. Tapi kalau orang benci dosa, itu kucing. Kalau jatuh dalam dosa, Ini jatuh dalam dosa, ini hidup dalam dosa. Itu bedanya tipis banget. Yang mana jatuh dulu, kucing atau babi? Boleh dua-duanya dimasukin ke kubangan, dimandiin, yang satu kembali lagi. Kabur ya. Dicipratin, kalau ini cipratin lumpur, nyari, namanya lumpur gitu. apa boleh yang nyata nggak ya, saya Pak ya? Iya, silakan. Biar terlalu. Nanti ini namanya disucikan. Disucikan. Ini dibenarkan, ini disucikan. Hari demi hari penyucian berlangsung. Makin kita dewasa, makin jarang kita jatuh. Biar gampang deh. Pak Nanda ini punya anak namanya William. Waktu masih kecil, dia suka jatuh dulu. Kenapa? Kan masih latihan berdiri. Tapi kalau bapak-bapak di ruangan ini masih suka jatuh, itu sih kelibatan. Masa kita udah gede-gede masih jatuh lagi. Itu sih ada yang nggak beres. Gitu, ilustrasi. Kita bilang itu Pak, tapi ada yang bilang, Pak kenapa kamu jatuh ya? Asik nih lah. Nah, itu pasti babi. Ada yang seperti itu Pak. Makanya orang bilang hidup itu pilihan, lo mau jadi babi atau jadi kucing. Nanti kita akan bicara di bagian dosa, bagaimana kalau udah selamat itu buat dosa. Nanti kita akan bicara, tapi nggak bicara sekarang. Iya, pokoknya nggak boleh dugem lagi. Nah, jadi ini disucikan, sampai batas tertentu dia akan ke sini. Kalau nggak ada ngajak. Dia apa ini? Di muliakan. Jadi bahasa Inggrisnya dibenarkan artinya apa Nanda? Justification. Disucikan namanya sanctification. You say sanctification, baru ini glorification. Gitu. Kalau orang terus hidup dalam dosa, terus jatuh, mungkin dia belum terima Yesus. Tapi kalau dia sudah terima Yesus, dia pasti akan naik. Ini trennya akan naik. Tapi ini persoalannya gini.
ada banyak orang yang sudah lahir kembali, nggak ada yang bimbing. Jadi ya apa boleh buat, dia nggak bertumbuh. Itu pentingnya pertemuan seperti ini. Diajarkan, dijelaskan, tanya jawab, ya. Nah, kalau nggak ada yang mengajar yang sudah punya pengalaman dalam dunia roh, ya akhirnya teman-teman aja coba-coba. Iya betul. Ya, nah itu dibilang begini nih sekarang ceritanya nih. Nih lihat. Apa yang terjadi kalau orang nggak pernah dibimbing secara roh, bukan diajar pengetahuan ya. Jadi gini, kalau pengetahuan itu diajarkan, kalau dimensi roh itu diimpartasikan, ya, nggak bisa dipelajari. Maka kita mesti punya pemimpin rohani atau istilahnya mentor rohani atau bapak rohani. Kalau enggak, kita menyadari mana dimensi roh, pengertian rohani. Saya kasih contoh tentang ini dulu ya. 1 Korintus 3. Ini menarik sekali. Perselisihan judulnya aja. Ya. Coba kita baca ayat 1 sampai 3. Siapa yang baca sekarang? Iya, silakan. Demikian firman Tuhan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa dalam Kristus, bahasa Inggrisnya babe, artinya bayi. Di kita nggak dibilang bayi, cuma belum dewasa. Belum dewasa kan teruna juga belum dewasa. Anak-anak belum dewasa, mestinya babes ini. Atau bahasa aslinya peninos, artinya bayi rohani. Jadi kita lahir baru itu titik terendah dari manusia roh. Belum ada apa-apanya itu. Tapi panca indera udah mesti bergerak. Ya. Terus ayat kedua. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Dulu pada waktu itu nggak bisa nerima. Sekarang juga belum bisa nerima. Nggak bertumbuh. Betul kan? Waktu dulu Tadat bicara karena dengan manusia roh, karena masih bayi roh. 3 tahun lagi Paulus kan keliling tuh, balik lagi, sekarang pun belum dapat menerima. Banyak orang karena dia pikir dimensi roh bisa diajarkan, impartasi mesti. Gimana contohnya? Ini dia contohnya. Jadi memang nggak bisa lagi kita pelajari, nggak bisa pelajari. Nih, Efesus 1 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-14 semua bicara pengetahuan. Ayat 15, 16 itu standar nominal orang percaya. Apa dibilang? Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan kasih pada semua orang kudus, aku tak henti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi bicara tentang kasih, bicara tentang iman itu standar orang percaya. Kristen nominal. Memasuk dunia roh, masuk ayat 17. Dan minta kepada Allah Tuhan kita Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan padamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perlu roh hikmat dan wahyu. Ya. Inilah yang dikatakan mengajar manusia roh mesti oleh orang yang lebih rohani dari kita. Kalau sama, ya hanya pengetahuan. Ya, saya juga punya bapak rohani, walaupun lebih muda dari saya. Saya kalau ke situ bisa 2 minggu belajar, non-stop loh. Pulang, baru ngajar lagi. Kadang-kadang saya pulang lagi, pengetahuannya belum kelar semua nih, saking banyaknya. Kita di pagi, siang, malam dengerin tuh. Dari 45 negara. Ya, kita panggil Pak PJD, Jonathan David. Ya. Dan dia dapat pengetahuannya betul-betul. Kita datang bikin buku lagi, bikin buku tebal-tebal lagi.
Saya bicara kesehatan, saya baca, ini kok lebih hebat dari dokter gitu. Bicara ekonomi, dia kasih tahu sampai tahun 2039 apa yang terjadi. Sampai orang itu, oh iya hebat sekali. Nggak ada orang bisa kasih tahu sampai 2039 apa yang terjadi. Kasih bocoran, Pak. Sebenarnya sampai 2020, 2021 itu adalah masa lembu gemuk. Sekarang kita sudah dibilang itu sebelumnya 2021 kita akan mengalami yang namanya lembu kurus. Betul, 2021 kita kena krisis. Kan penyakit ini kan bikin kacau sekali kan. Tapi ini sampai 5 tahun. Ya. Saya buka rahasianya ya. Tapi sampai jadi kalau bicara 17 sampai 18 itu mesti diimpartasi. Contohnya 18. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang. Itu 2 impartasi semua. Impartasi itu maksudnya kita perkatakan. Iya, diperkatakan. Itu dikatakan ada yang kedua roh yang menghidupkan. Nanti kita sampai ke situ. Tumpangin tangan. Nggak harus. Tumpang tangan boleh, dikatakan aja. Karena di mulut kita akan keluar aliran air hidup. Jadi perkataan profetik ya. Betul. Ya. Ini harus profetik. Ini udah dimensi roh, berarti kita mesti mengertinya secara roh. Kalau masih pikiran akal, nah kita katakan itu satu kebodohan. Karena itu benar secara rohani. Ya, kita juga bicara kerajaan Allah, banyak orang hanya sampai di Injil keselamatan. Nggak nyambung juga nanti ngomong. Itulah kemarin yang udah ini kayak susah. Iya, sakit selamatannya. Tapi dulu. Ya oke. Keselamatan. Nah sekarang ini kita bukan topik ya, tapi singkatnya dibuka ya. Iya. Ini tadi. Sorry Pak, ini sampai jam berapa nih kira-kira? Kan bilangnya sampai jam 7. Jam 7, oke, 15 menit. Persiapan 20 tahun sorga terbuka. Ini sebenarnya nggak bisa disampaikan kalau orang belum ngerti. Karena ini bukan dibagi-bagikan. Kita dulu mesti ngerti ada dimensi roh. Ya, double decade open heaven ada power yang diterima oleh Pastor Jonathan David dari Tuhan. Bagi kita yang sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka kita akan mulai open heaven. Kan kita udah bisa bicara open heaven kan? Banyak orang nggak ngerti apa itu open heaven. Ya, open heaven surga terbuka. Banyak gereja neraka masih kebuka. Padahal gereja didirikan untuk apa? Menutup neraka. Kalau neraka itu keluar, pengaruhnya tahu apa? Kebencian, keributan, perceraian, kebangkrutan, segala macam penyakit sampai kematian. Itu bau neraka. Tapi kalau surga, kemenangan, kesehatan, awet muda, kuat, kenaikan dan sebagainya. Terus yang kedua, dengan open heaven, maka semua kebutuhan kita tercukupi dari surga. Berkat Tuhan menjadikan kaya supaya tidak mengalami. Jadi kembali lagi kepada peristiwa Taman Eden. Semua visi Tuhan yang kita jalankan dicukupi dan terlaksana tanpa ada yang dapat menghalanginya. Unstoppable. Kalau kita hidup rencana Tuhan, setan nggak bisa menghalangi. Hidup di bawah surga terbuka, kita prioritas utama. Saya menangkap hadiratnya, kami menerima bekal, kami tahu perlindungannya, kami lain tujuannya, kami mengalami kuasa. Oh belum, saya nggak bikin. 2012 sampai 2039
itulah 20 tahun open heaven. Kenapa mesti terbuka? Karena dunia akan mengalami kekacauan luar biasa. Nanti ada lembu gemuk sampai tahun 2020. 2021 5 tahun sampai 2026 itu lembu kurus. Nanti sampai ada lembu dying cow, ya. Sekiranya di sini bukan mana ya? Open heaven itu sama dengan favor nggak? Beda. Favor. Favor itu perkenanan Tuhan. Jadi sama nggak? orang yang kalau Tuhan berkenan kepada dia, Tuhan bisa buka surga buat dia. Ya. Ada ini kan 1/4 jam. Kita tanya jawab aja dulu. Tanya jawab ya. Nanti itu saya bukakan kesempatan. Oke, jadi kita fokus saja sama topiknya lahir baru menjadi manusia supranatural dulu. Betul. Kalau nggak kemana-mana ntar. Ya. Jadi kalau mau nanya pun harus Iya. yang itu. Betul. Jangan nanya, oh ekonominya tahun depan itu urusan nanti. Iya, iya. Ada waktunya nanti. Oke. Lahir baru dulu. Jadi gini, waktu kita lahir baru, manusia kita berfungsi. Ya. Ini secara singkat saya jelaskan bagaimana prosesnya. Iya. Ya. Setelah kita lahir baru, kita namanya bayi rohani. Kalau nggak ada yang bimbing, bayi rohani sampai mati. Ini kalau misalnya roh nggak bisa dikasih pengetahuan, diimpartasi, sehingga saya bisa cepat dapat apa yang tadi saya nggak tahu, karena saya diimpartasi, jadi dibuka pengetahuan. Karena dimensi roh beda dengan dimensi akal, ya. Nah, tapi yang saya jelaskan gini, supaya kita nyambung dengan pertanyaan tadi, manusia Adam pertama makhluk roh, manusia makhluk hidup, Adam kedua roh yang menghidupkan. Untuk itu saya terangkan selama 10 menit dulu. Kita buka dulu Yeskiel 47. Coba ayat 1. Pak Heriadi tolong baca. Ayat 1. Yeskiel 47 ayat 1. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian yang membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Cukup. Ada berapa kata penting di sini? Karena bicara bait suci nanti bicara kita. Kita kan bait Allah kan? Tiga kata penting apa? Bait suci satu, yang kedua apa? Air mengalir kan? Yang ketiga apa? Mesbah. Bukan? Pintu ya. Pintu, betul. Coba fokus ya. Ada bait Allah, ada pintu, ada air mengalir lewat pintu. Itu bicara kita. Ya. Nah, coba saya terangin sekarang. Karena nanti, ya, nanti kalau kita membaca dari air itu yang keluar itu bisa di sungai, dan kalau dia mengalir, semua yang dari hidup tuh. Nih, baca lagi Pak Heriadi ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Semuanya di sana hidup. Inilah namanya roh yang menghidupkan. Maka itu kita mesti lahir baru dulu supaya roh kita ini bisa berfungsi. Bukan saya punya panca indera rohani, tapi manusia rohnya bisa mengalirkan kehidupan. Sekarang saya lihat, saya tunjukin. Yesus itu jadi model kita. Selama dia hidup kita lihat. Berarti apa yang buat di dunia ini juga kita bisa buat. Ya, supaya kita nggak ragu-ragu, saya baca ayatnya.
Ya, saya baca